Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sira Mahendra, NIM 1905011035. Di sini saya ditugaskan untuk mencoba mendeskripsikan atau memberikan penjelasan tentang penawaran permintaan tenaga kerja. Oke, sebelum kita masuk ke sana, alangkah baiknya sebelum kita mengeksplorasi lebih lanjut, mari kita memberikan beberapa pengertian dari kata-kata tersebut. Pertama, ada tenaga kerja, di mana bahasa sering dipahami. Yang paling mudah, tenaga kerja ini sebagian orang atau sekumpulan orang yang bekerja pada suatu perusahaan demi menghasilkan barang dan jasa. Dan biasanya tenaga kerja ini digaji oleh sebuah perusahaan standar dengan apa yang dikerjakannya. Kemudian ada permintaan di mana perusahaan meminta para tenaga kerja kepada sebuah lembaga atau masyarakat di suatu negara. Kemudian ada penawaran, yaitu bagaimana kita yang menawarkan kerja kepada dunia usaha. Bagaimana kita bisa meyakinkan kepada perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya yang memerlukan tenaga kerja kita bahwasanya kita bisa mampu. Oke, sekarang kita masuk agar penjabaran tentang permintaan penawaran tenaga kerja. Seperti yang saya pertama bilang, permintaan di sini bisa berarti bagaimana sebuah perusahaan meminta seorang tenaga kerja atau sekumpulan tenaga kerja untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Dengan dalil hasil mereka dapat memberikan timbal balik kepada perusahaan tersebut dengan memberikan produksi yang lebih optimal, kemudian dengan pengurangan modal yang sedikit. Dalam menentukan permintaan ini, perusahaan-perusahaan biasanya memiliki standar-standar yang berbeda. Yang paling umum, ada beberapa standar dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi permintaan. Pertama, adanya tingkat upah. Biasanya perusahaan akan memberikan gaji yang setimpal dengan apa yang dikerjakan oleh seorang tenaga kerja. Dan biasanya tenaga kerja ini yang biasanya sedikit rewel karena merasa tidak pas dengan harga tersebut. Seperti halnya banyak PHK yang terjadi atau gaji-gaji yang tidak setimpal dengan mereka. Kedua, ada teknologi, di mana di sini teknologi masuk dalam kualitas tenaga kerja. Bagaimana bisa mereka mempelajari atau menggunakan teknologi tersebut, karena zaman akan semakin berkembang dan teknologi akan semakin berkembang. Dan bagaimana tenaga kerja itu dapat melaksanakan teknologi tersebut, itu akan mempercepat faktor produksi dan meningkatkan mutu dari produksi tersebut. Kemudian ada perubahan permintaan pasar dan akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Contohnya seperti ini. Ketika suatu masyarakat ingin membeli sebuah handphone yang baru, biasanya permintaan dari pasar tersebut akan direspon oleh perusahaan, di mana mereka akan mengeluarkan model terbaru dari HP tersebut, seperti iPhone. Kemudian iPhone akan mengeluarkan tahun kemudian akan mengeluarkan iPhone yang lebih bagus lagi, lebih baru lagi dengan kamera ataupun spesifikasi lainnya. Oke, kemudian kita masuk jelasan tentang penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja di sini bisa diartikan bagaimana kita menawarkan tenaga kerja kita kepada perusahaan atau lembaga lainnya. Di mana di sini faktor penentu penawaran biasanya tidak diberikan oleh perusahaan. Perusahaan akan menerima penawaran tersebut dengan spekulasi. Biasanya ada beberapa faktor yang akan memberikan motivasi atau memberikan dampak dari tenaga kerja tersebut. Pertama, itu bisa dilihat dari jumlah penduduk. Yang kedua, ada struktur umur, di mana struktur umur itu sangat berpengaruh. Biasanya kita ingin menawarkan tenaga kerja kita karena menawarkan tenaga kerja kita, biasanya mereka membutuhkan spesifikasi atau daftar-daftar yang bisa Anda lakukan atau yang akan Anda lakukan di perusahaan tersebut. Seperti contohnya struktur umur. Biasanya produktivitas seorang angkatan kerja biasanya di umur 18 sampai 30 ke atas. Kemudian ada produktivitas, bagaimana kalian mampu memberikan seluruh tenaga kalian untuk perusahaan tersebut agar maju, dan kemajuan tersebut mendukung perusahaan tersebut menjadi lebih baik masa depan. Kemudian ada tingkat pendapatan. Kemudian ada kebijakan pemerintah dalam menelaah penawaran tenaga kerja. Maka masukan kebijakan pemerintah ini ke dalamnya sangat relevan. Kita misalkan kebijakan pemerintah dalam hal wajib belajar 9 tahun akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Kemudian ada wanita yang mengurus rumah tangga, penduduk yang bersekolah, dan sekarang ekonomi.
dan sebagainya. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang permintaan penawaran tenaga kerja yang lebih kompleks dan lebih mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.